Salam sehat dan sukses selalu buat teman-teman semua. Kembali lagi kita akan melanjutkan kisah panjang Bang Harvey. Setelah meninggalkan Harvey York, Caspian Lee segera menghadap ke Naruse Toyotomi, orang yang mendukungnya saat ini. Langsung saja bosku, apa yang mereka rencanakan? Temukan jawabannya di dalam kisah Bang Harvey chapter 6085-6089 di dalam gameplay ini. Chapter 6085. Harvey York benar-benar mengabaikan perubahan ekspresi Caspian Lee saat ini. Dia menepuk debu di tangannya, dan mengeluarkan desinfektan tisu untuk membersihkannya, lalu kemudian berbicara dengan ringan. Ayo, panggil ke polisi. Penduduk pulau ini, tidak hanya tidak mematuhi kontrak taruhan, tetapi juga membalik apa benar dan salah. Bahkan sekarang mencoba untuk memerasku. Jumlahnya sangat besar. Sangat mengejutkan. Masalah ini, orang-orang di kantor polisi harus memberiku penjelasan. Tak lama kemudian, Kali Howell langsung menelepon ke kantor polisi. Apa yang terjadi di aula kemarin, Dutchkop dan yang lainnya sudah mengumpulkan bukti. Meskipun tidak ada cara untuk menghukum Caspian Lee dan orang-orangnya dalam kasus pemerasan. Namun, kejahatan seperti mengumpulkan massa untuk mengancam dan masuk tanpa izin ke tempat pribadi juga sangat merugikan. Meskipun tidak ada cara untuk menahan Caspian Lee dan rombongannya, mereka juga membayar denda $70. Jumlahnya tidak besar, tetapi sangat menghina. Pada saat yang sama, itu juga menunjukkan bahwa kantor polisi di outskirt tidak akan memihak mereka karena status mereka sebagai tamu asing. Ini memberikan kerugian ke Abdanya untuk melakukan hal-hal di negara H sepanjang waktu. Caspian Lee yang tidak akan pernah menderita kerugian, sudah kehilangan wajahnya. Pada saat yang sama, meskipun Caspian Lee dan pengawalnya pergi dengan wajah cemberut setelah membayar denda, tapi Tojo Namura tidak bisa pergi begitu saja. Dia sudah menghancurkan set teko Kali Howell, yang merupakan karya mendiang Master Gu. Harga benda ini di pelelangan bernilai puluhan juta dolar, dan harga pasarnya bahkan lebih mahal. Tojo Namura telah menghancurkan sesuatu yang sangat berharga bagi orang lain, dan itu sudah melanggar hukum raja. Kompensasi berupa uang tidak hanya harus dibayarkan, tetapi juga harus ditahan untuk sementara waktu, sambil menunggu hukuman dari hukum raja. Yang terpenting, Kali Howell menolak mengeluarkan surat pemahaman. Jadi Tojo Namura ditakdirkan untuk dikurung selama beberapa bulan sebelum dideportasi. Hal ini sangat menyakitkan dan sangat menghina untuknya. Setelah Caspian Lee mengetahui hal ini, seluruh tubuhnya gemetar dengan amarah. Namun semua ini dilakukan berdasarkan hukum Raja Negeri H. Ketika negara H tidak memberinya wajah apapun, dia tidak bisa melakukan apa-apa. Pukul 8 malam, Caspian Lee yang merasa dirugikan, muncul di sebuah halaman yang tenang di pinggiran outskirt. Meskipun halaman ini bergaya arsitektur negara H, semua interior dirancang sesuai dengan gaya arsitektur negara pulau. Caspian Lee yang berdiri di tengah halaman, bisa dengan jelas merasakan beberapa mata dingin terkunci padanya. Jika seseorang memiliki masalah, dan memiliki tindakan berani, akhirnya mungkin akan sangat mengerikan. Setelah mengambil beberapa napas dalam-dalam, Caspian Lee memaksakan dirinya untuk tenang, dan menunggu. Dengan hanya mata tertunduk, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melirik ke balik tirai di aula belakang. Di balik tirai, pada saat ini, sosok yang terlihat sangat kurus sedang duduk bersila. Di lututnya ada pedang negara pulau. Pedang panjang itu tidak berwarangka, dan cahaya dingin sesekali menyala pada bilahnya. Suasana di seluruh aula belakang dingin dan suram. Kadang-kadang, kelopak bunga sakura berterbangan, dan mereka akan langsung berubah menjadi bubuk. Ini adalah aura pembunuh yang seperti substansi nyata, sangat menakutkan dan tak terbayangkan. Wush! Setelah waktu yang lama, pedang panjang negara pulau itu tiba-tiba terbang keluar, dan langsung tertancap di atas batu di tengah halaman. Pedang itu menancap dengan sempurna, seperti pisau pemotong mentega, sangat halus. Chapter 6086. Melihat pedang yang mengerikan ini, Caspian Lee mau tidak mau bersorak keras saat ini. Tuan Toyotomi, kamu benar-benar memiliki kekuatan yang tak terkalahkan. Sosok itu mengabaikan Caspian Lee saat ini. Dia berdiri dan setelah seseorang memberinya baskom air untuk mencuci tangannya, dia menyekat tangannya dengan handuk, lalu melambai. Dengan gerakannya, energi tak terlihat menyebar, dan kemudian tirai pintu meledak menjadi bubuk. Setelah itu, dia berbalik dan berjalan ke sofa untuk duduk. Setelah meminum teh matcha yang dibawa oleh gadis cantik itu, sosok itu mengangkat kepalanya, melirik Caspian Lee, dan berkata dengan ringan. Caspian Lee, kamu sudah mengecewakanku. Kata-katanya acuh tak acuh dan bersahaja. Tetapi itu setara dengan mengatakan bahwa dia telah mengetahui segalanya.
Ini adalah semacam sikap acuh tak acuh seperti dewa yang memandang rendah dunia, dan orang-orang mau tak mau berlutut dalam pernyataan yang meremehkan. Orang-orang seperti Caspian Lee yang telah melupakan negara mereka dan akrab dengan tempat lain, tentu saja tidak terkecuali. Dia berlutut di tanah dan kemudian bersujud. Tuan Toyotomi, aku tidak melakukan pekerjaanku dengan baik, tolong hukum aku. Saat ini, Naruse Toyotomi memegang cangkir teh pasir ungu di tangannya. Setelah waktu yang lama, dia berkata dengan ringan. Bukankah aku sudah memberimu lambang keluarga Toyotomi? Apakah kamu masih tidak bisa menahan orang itu? Caspian Lee tidak berani menambahkan bahan bakar dan kecemburuan, tetapi berkata dengan jujur. Dia tidak hanya mengejek keluarga Toyotomi, tetapi juga menghancurkan lambang keluarga, dan akhirnya mengirim Tojo Namura dengan tangannya sendiri ke penjara. Kantor polisi tidak tahu apa yang terjadi. Aku sudah menyampaikan identitasmu, tetapi kantor polisi masih memberlakukan hukum tidak memihak. Singkatnya, kali ini kita mengalami kerugian besar. Aku kehilangan wajahku, dan aku juga kehilangan hatiku. Tidak ada keraguan dalam ekspresi Naruse Toyotomi, tapi dia berkata acuh tak acuh. Aku tidak menyalahkanmu atas kekalahan ini. Lagi pula, pria ini bisa membuat orang-orang dari Sekte Bumi menderita satu demi satu di depannya. Bahkan seseorang seperti Neil Osborn harus tunduk padanya. Ini saja sudah cukup untuk menunjukkan bahwa asal-usul, latar belakangnya, dan keahliannya sangat luar biasa. Sekarang, dia bahkan tidak memberi kita wajah kepada orang-orang dari negara kepulauan. Dia sangat tidak bermoral, dan dia tidak bisa tinggal bersama kita. Ini tidak bisa tidak membuatku memiliki beberapa tebakan tentang identitasnya. Tapi tidak apa-apa. Pihak lain berani menjadi sangat arogan. 80% alasannya adalah karena hari-harinya lancar di outskirt, jadi dia tidak tahu seberapa tinggi langit dan seberapa tebal bumi. Karena kamu bekerja untuk negara kepulauan kami, kamu harus mengerti bahwa seluruh negara kepulauan adalah latar belakang dan dukunganmu. Jadi, kamu tidak perlu cemburu ketika menghadapi siapapun, mengerti? Naruse Toyotomi tidak menunjukkan sikap mengalah. Lagi pula, jarang baginya untuk memiliki anjing yang berguna. Jika anjing ini ketakutan, itu akan merusak rencana besar berikutnya. Mendengar kata-kata Naruse Toyotomi, Caspian Lee berkata dengan penuh semangat pada saat ini. Dimengerti, Tuan Toyotomi, kamu berada di belakangku. Jangankan Harvey York, bahkan jika 5 klan utama dan 10 keluarga top ada di depanku, aku akan menginjaknya dengan satu kaki. Naruse Toyotomi tersenyum puas dan berkata, namun, anak ini benar-benar tidak memberiku wajah. Chapter 6087. Bagi keluarga Toyotomi kami, kehormatan adalah hal yang paling penting. Kilatan cahaya melintas di mata Naruse Toyotomi. Jadi, itu tidak akan berakhir seperti ini. Awalnya, aku pikir aku memiliki hal-hal yang lebih penting untuk dilakukan di luar perjalananku. Itu tidak layak, dan tidak perlu menggunakan terlalu banyak hubungan untuk sesuatu seperti ini. Tapi sekarang seseorang sangat tidak menghormati keluarga Toyotomi. Jadi, jangan lakukan apapun, kamu tidak akan bisa menghadapinya. Sambil berbicara, Naruse Toyotomi mengulurkan tangan dan mengetuk pohon sakura di sampingnya. Namun, fakta bahwa anak ini bisa membuat orang-orang di kantor polisi untuk menegakkan hukum tidak memihak untuknya. Sudah menunjukkan bahwa dia sangat penting untuk kantor polisi. Caspian Lee cemberut dan berkata, Tuan Toyotomi, aku mungkin tahu sedikit tentang anak itu. Dia baru saja menyelamatkan Quincy Osborn. Quincy Osborn? Putri Neil Osborn? Naruse Toyotomi sedikit terkejut. Dikatakan bahwa karena pelatihan biasa dalam seni bela diri, energi internalnya menjadi gila dan membautnya hampir mati. Caspian Lee mengangguk. Naruse Toyotomi mengangguk, dan kemudian berkata dengan pelan. Begitu, maka aku mungkin mengerti sekarang. Di satu sisi, Neil Osborn berterima kasih padanya karena telah menyelamatkan putrinya. Dan di sisi lain, Neil Osborn merasa bahwa dia pandai dan dapat menggunakannya. Itulah mengapa kali ini, dia akan melakukan yang terbaik untuk menegakkan hukum untuknya dan tidak memihak. Jika tidak, nama, negara pulau, akan dipertimbangkan dengan cermat sebelum dia bertindak. Komandan kedua dari kantor polisi Provinsi Desert. Dengan ekonomi yang sangat terbelakang, beraninya dia membuat masalah dengan penduduk pulau. Benar-benar lelucon. Caspian Lee tertegun sejenak, lalu berkata dengan pelan. Tuan Toyotomi, apa maksudmu? Jika kamu melakukannya sendiri, apakah Neil Osborn tidak akan berani memainkan permainan penegakan hukum dengan keadilan? Aku tidak mengatakan itu. Naruse Toyotomi tersenyum main-main. Lagi pula,
Neil Osborn masih agak menarik, dan langit biru di outskirt tidak meledak-ledak. Untuk orang seperti itu, semakin keras kamu bersamanya, semakin sedikit dia akan memakanmu. Tapi bagaimana jika lebih lembut? Misalnya, beritahu dia bahwa selama dia tidak ikut campur dalam masalah ini, manfaat apa yang bisa dibawanya ke Provinsi Gurun, dan akankah dia tetap seperti ini? Mata Caspian Lee penuh dengan kekaguman. Tuan Toyotomi berencana untuk memenangkan ribuan mil jauhnya. Hanya saja, Naruse Toyotomi tersenyum sambil membawa tangannya di punggungnya. Dan setelah berpikir sejenak, dia memanggil sekretaris pribadinya yang anggun, dan berkata dengan ringan. Hubungi Presiden Kamar Dagang Desert. Katakan padanya bahwa aku berjanji untuk bekerja sama dengan beberapa orang sebelumnya. Tapi, aku dalam suasana hati yang buruk baru-baru ini. Karena selalu ada lalat yang berdengung di sekitarku. Aku berharap suasana hatiku akan membaik dalam waktu sesingkat mungkin. Ketika saatnya tiba, aku akan menandatangani perjanjian kerjasama dengan tanganku sendiri. Dia akan menjadi satu-satunya juru bicara untuk bisnis keluarga Toyotomi di Provinsi Desert. Terlebih lagi, selama aku dalam suasana hati yang baik. Bahkan jika aku memperkenalkan beberapa bintang pulau favoritnya kepadanya, tidak apa-apa. Mendengar kata-kata Naruse Toyotomi, Caspian Lee yang mengetahui kedalaman arti dari kata-kata ini, memiliki tatapan yang dalam pada saat ini. Dia berpikir, dia pasti bisa mendapatkan kembali tempatnya hari ini. Chapter 6088. Saat Caspian Lee menggonggong, Harvey York bahkan sudah melupakan siapa dia. Baginya, menginjak beberapa penduduk pulau dan melakukannya dengan santai adalah hal yang biasa. Tojo Namura ingin mundur sepenuhnya kali ini, itu sama sekali tidak mungkin. Tentu saja untuk Caspian Lee, Harvey York tidak melakukan apapun padanya. Tetapi jika dia tidak tahu bagaimana menulis kata-kata mati dan mencoba bertindak sembrono, Harvey York tidak keberatan menamparnya sampai mati. Meskipun, itu akan membuat tangannya kotor. Harvey York juga menelepon Lane Nicewell, instruktur kepala Balai Seni Bela Diri Nasional Floodwell, yang baru-baru ini datang ke Outskirt atas undangan Neil Osborn. Setelah menerima panggilan Harvey York, dia segera bergegas. Di belakangnya ada Pangeran Gibson yang bersemangat dan Justin Walker yang terlihat pucat. Meskipun keduanya hormat di depan Harvey York, mereka sangat terkenal di luar. Pangeran Gibson adalah orang yang saat ini bertanggung jawab atas Desa Gerbang Surga, Tanah Suci Seni Bela Diri. Sementara Justin Walker adalah wakil presiden pertama cabang Longmen. Kedua identitas ini pasti dapat menghancurkan orang-orang di Outskirt. Identitas Pangeran Gibson, penguasa Tanah Suci Seni Bela Diri, tidak usah disebutkan lagi. Di antara 36 cabang Longmen Mordu di mana Justin Walker terletak benar-benar adalah yang terbaik. Meskipun kekuatannya tidak sebagus Broadcom minggu lalu, reputasinya jauh hebat keras darinya. Dengan ketiganya datang, bahkan Dorian Howell harus keluar untuk menyambut keduanya. Dan pada saat yang sama, dia meminta orang menyiapkan anggur dan makanan untuk menerimanya. Ketika Harvey York melihat adegan ini, dia tidak sopan. Saat mengajar Kali Howell bagaimana membuka aula seni bela diri, dia mengobrol dengan Pangeran Gibson. Adapun Justin Walker, meskipun Harvey York tidak sengaja berdiri di tengah-tengah, hubungannya dengan Harvey York sebelumnya biasa-biasa saja. Meskipun dia sekarang benar-benar superior karena hubungan putrinya, dia masih merasa sedikit rendah diri di depan Harvey York. Jadi dia hanya berlari untuk minum teh dengan Dorian Howell. Untungnya, keduanya adalah kenalan lama, jadi suasananya tidak begitu canggung. Vroom. Pada saat ini, Toyota Alpha berhenti di gerbang, dan kemudian seorang pria berwajah persegi dengan pakaian kasual berjalan turun. Wakil Kepala Inspektur Departemen Kepolisian Umum Gurun, Neil Osborn. Ketika melihatnya muncul, Harvey York berjalan mendekat dan berkata sambil tersenyum. Wakil Presiden Bowles, mengapa kamu bebas datang kemari? Neil Osborn tersenyum dan berkata, aku mendengar bahwa orang-orang dari negara pulau yang kalah darimu di aula kemarin, dan anak bernama Caspian Lee datang untuk membuat masalah. Aku merasa tidak enak karenanya. Bagaimanapun, aku secara pribadi hadir, dan aku yang menyebabkan hal seperti itu, hei. Berbicara tentang ini, Neil Osborn tampak malu. Lagi pula, Harvey York mengabaikan kecurigaan sebelumnya dan menyelamatkannya putar. Tapi dia tidak bisa menjamin keadilan paling dasar untuk Harvey York, jadi dia merasa sangat malu saat ini. Harvey York tersenyum dan berkata, Wakil Presiden Bowles, aku tidak menyalahkanmu sama sekali untuk ini. Penduduk pulau, pengkhianatan adalah keyakinan dan tujuan hidup mereka. Jika kamu benar-benar percaya apa yang mereka katakan, kamu akan menderita di masa depan.
Jadi, jangan khawatir tentang masalah ini, aku akan menanganinya sendiri. Lagi pula, bukankah kantor polisimu telah menegakkan hukum secara tidak memihak hari ini? Ini sudah cukup, semuanya mengikuti aturan, dan tidak boleh ada orang yang istimewa. Dengan cara ini, tidak akan ada rasa bersalah antara kamu dan aku. Mendengar kata-kata Harvey York, wajah Neil Osborn dipenuhi emosi. Chapter 6089. Di posisi Neil Osborn, apakah itu putra tertua dari 10 besar keluarga, atau ahli waris dari 5 klan kuno, dia telah melihat banyak hal. Termasuk sejumlah tuan muda yang menjanjikan dari generasi kedua yang tidak bermoral juga dia tahu banyak. Namun, dia belum pernah melihat orang seperti Harvey York, yang bertindak sedemikian rupa dengan cara yang sederhana, memberi orang perasaan mudah untuk mendekatinya. Jika bukan karena Neil Osborn yang mungkin mengetahui identitas Harvey York, mungkin dia akan menganggap Harvey York sebagai orang biasa saja. Saat melihat Lane Nicewell dan yang lainnya, Neil Osborn secara alami akrab dengan mereka. Tentu saja, mereka duduk dan bersiap untuk makan ringan bersama. Setelah itu, semua orang makan dengan santai dan bahagia, tamu dan tuan rumah merasa senang. Sementara semua orang sedang makan dan mengobrol, mereka melihat deretan hitam Mercedes-Benz Maybach mengemudi dengan tenang di gang di pintu masuk aula Longman. Kecepatan mereka tidak cepat, tetapi mereka membawa aura yang tak terkatakan, memungkinkan pejalan kaki untuk melihat kehebatan mereka secara sekilas. Beberapa orang tua yang berencana datang ke Budokan untuk berkunjung atau mendaftar, melihat pemandangan ini dan melarikan diri seperti kelinci. Bagaimanapun, semua orang dapat melihat bahwa sesuatu yang besar akan terjadi hari ini. Tak lama kemudian, keributan menyebar ke lobi Budokan. Harvey York dan yang lainnya menghentikan sumpit di tangan mereka dan melihat atas secara tidak sadar. Segera setelah itu, konvoi berhenti dan pintu dibuka. Kemudian puluhan pria berjas hitam berjalan keluar. Orang-orang ini membawa semacam kesombongan yang sepertinya dapat menghancurkan orang sampai mati kapan saja. Di antara orang-orang ini, ekspresi arogan Caspian Lee bisa dilihat. Namun, kali ini, Caspian Lee bukanlah pemimpin kelompok tersebut, melainkan pria botak dalam setelan tang dengan seutas bodi bintang dan bulan di tangannya. Dia tampak berusia 40 atau 50 tahun, dengan perut besar. Pria itu meletakkan tangannya di belakang punggungnya saat ini, dan ketika dia berjalan, dia memiliki sikap arogan dan mendominasi. Seolah-olah siapapun yang berani berdiri di depannya akan ditendang olehnya. Harvey York, kamu harus mati hari ini. Jika kamu tahu cara mengejar kematian, lebih baik kamu keluar dan lenyapkan dirimu sendiri. Saat berdiri di gerbang, sebelum melihat situasi di lobi dengan jelas, Caspian Lee berbicara keras dengan tangan di punggungnya. Beberapa gadis pulau di sampingnya juga memegang dada mereka dan mengangkat kepala saat ini. Mereka merasa sangat dirugikan sebelumnya, tapi sekarang mereka sangat cantik, dan mereka sepertinya bisa mendapatkan kembali rasa malu mereka. Mendengar suara ini, Harvey York meletakkan mangkuk dan sumpit di tangannya, sebelum tersenyum dan berkata, "Kalian makan dulu." Seseorang mencoba membuat masalah lagi. Sepertinya aku perlu memberinya pelajaran. Saat berbicara, Harvey York memberi isyarat, dan Ernest Ray yang berada di sudut segera mengikutinya. Yang lain tidak bermaksud mengambil alih, tetapi semua terus makan dan minum. Segera, Harvey York berjalan ke pintu masuk aula seni bela diri. Dia melirik pada Caspian Lee yang lebih percaya diri dari sebelumnya, tersenyum dan berkata ringan. "Halo, Caspian Lee, kita bertemu lagi. Hanya saja, sepertinya apa yang terjadi sebelumnya, kamu tidak belajar apapun sama sekali." "Ada apa? Apakah Tojo Namura tidak cukup? Apakah kamu juga ingin masuk penjara? Jika menurutmu begitu, katakan saja padaku secara langsung. Aku bisa mengirimmu masuk secara gratis."